Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan teman-teman sekalian dimanapun teman-teman berada. Semoga kalian semua para subscriber dan saudara-saudara dimanapun anda berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tentu di bulan suci Ramadan ini tetap lancar melaksanakan puasanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengomentari ya video yang lagi viral di Jogja, kalau nggak salah. Orang lagi tadarus rame-rame ya, banyak sekali. Di situ orang tadarus di trotoar di pinggir jalan. Tanggapan saya tentang hal itu tentu kembali pada niatnya ya. Kalau kita bicara tentang tadarusnya, tentu dia baik. Orang tadarus tentu baik. Kalau memang niatnya lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah ta'ala. Nah, yang tahu ikhlas atau enggaknya ini dia sendiri dan Allah yang tahu. Artinya kita orang lain yang enggak ini, yang bukan orangnya ya, yang bukan orang yang mengaji, kita enggak tahu. Artinya kita enggak boleh memvonis bahwa dia itu enggak ikhlas, bahwa itu dia, bahwa dia itu mereka itu bukan ngaji, bukan tadarus karena Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh. Karena kenapa? Kita nggak tahu niat mereka seperti apa. Yang tahu hanya Allah dan mereka sendiri. Nah, begitu. Artinya boleh-boleh saja, toh dia juga nggak mengganggu ketertiban umum, nggak mengganggu orang sekitar ya. Artinya hanya biasa ngaji biasa. Dan nggak ada masalah dapat pahala insya Allah kalau memang ikhlas karena Allah, kecuali ngajinya itu dalam WC atau dalam jamban ya, beda lagi. Memang sangat dilarang oleh agama kalau kita membaca Al-Quran, membaca sholawat misalkan, baca zikir misalkan dalam WC atau dalam tempat jamban, tempat-tempat kotor gitu ya, dilarang memang dari agama. Tapi kalau misalkan di tempat umum nggak ada masalah sih, nggak ada masalah dan nggak ada larangan. Karena kenapa? Ya karena memang kita mau ngaji dimanapun asalkan tempat yang tadi memang tidak dilarang, tidak ada larangan dalam agama. Yang kedua, nah itu tanggapan saya yang pertama. Yang kedua, menanggapi ada ya salah satu orang yang mengomentari dengan pedas ya, dengan sangat, bahkan menganggap ini orang tadarus ini sebagai teror ya. Luar biasa ya, kok bisa-bisanya sampai mengatakan seperti itu ya, orang tadarus dianggap teror. Emang iya orang tadarus dianggap teror? Teror itu setahu saya ya adalah sesuatu yang menakutkan, membuat orang khawatir, ketakutan, itu teror. Nah, contohnya di KKB di Papua, KKB ya, kelompok apa ya, kelompok bersenjata, yaitulah intinya OPM itu yang banyak ngebunuh orang, banyak ngebunuh, bahkan tentara pun ditembak, beberapa orang sudah meninggal. Itu teror, bahkan ya teroris ya, kita nyebutnya teroris. Nah, itu menebar teror ya, atau ketakutan atau kekhawatiran kepada orang lain, karena memang menakutkan, nyawa taruhannya kalau kita nggak hati-hati. Tapi kalau orang hanya sekedar tadarus, orang hanya sekedar ngaji, takutnya di mana sih? Emang takut sama orang ngaji? Bahkan banyakkan orang ya, kedengar orang ngaji itu adem, enak bawaannya. Kalau kita bicara masalah orang ngaji tempatnya kurang adab, bahkan menganggap orang mengaji di trotoar itu kampungan, Islam itu kampungan, terus nggak keren lah. Emang kalau orang mengadakan tabligh akbar itu atau pengajian besar-besaran di pinggir jalan itu kan mengajak pada kebaikan, itu kan apa ya, sampai mengganggu
lalu lintas ataupun ketertiban umum, itu nggak ada yang komen bahwa itu teror ya. Atau orang ada ya penceramah yang ceramah di tempat lokalisasi atau di tempat pelacur, itu juga bukan tempatnya, dan tempatnya bukan di situ ya biasanya pada umumnya ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya nggak ada masalah sih tempatnya. Artinya apa? Orang yang menganggap tadarus atau orang ngaji itu sebagai teror, ini perlu dipertanyakan ya. Perlu dipertanyakan keislamannya. Kenapa? Ya karena orang ngaji yang diteror siapa sih? Apakah orang ngaji itu bawa senjata? Apakah orang ngaji itu membawa senjata tajam? Enggak kan? Kecuali memang mereka bawa senjata tajam atau bawa bom, mungkin dia teroris. Tapi mereka kan enggak. Semua orang yang di sekitar tidak merasa diteror. Kenapa harus dianggap sebagai teror ya? Ini cukup aneh sih. Tapi orang ini nggak mengomentari atau nggak mengkritisi mahalnya minyak goreng, nggak mengkritisi misalkan orang ceramah di gereja, padahal bukan tempatnya ya. Orang misalkan seorang pedai, orang Islam, seorang kiai misalkan ceramah di gereja, itu bukan tempatnya, tempatnya di masjid kalau kita bicara masalah tempat. Terus gimana ada orang misalkan ceramah di klub malam, biasanya ya tempatnya orang pengajian itu di masjid ataupun di tempat-tempat umum, ada di lapangan misalkan. Artinya kenapa dia nggak komentar hal ini ya? Seorang pendai berceramah di gereja ataupun seorang penceramah berceramah menyampaikan ini di klub malam atau di tempat lokalisasi ya. Kenapa dia nggak ini ya, nggak kritisi hal itu gitu loh, maksud saya kan juga bukan tempatnya, begitulah kira-kira. Artinya apa? Jangan condong pada satu golongan yang nggak sejalan, yang dia nggak sepakati gitu. Islam itu nggak begitu. Islam itu memang ada dasar-dasar hukum yang memang sudah tertulis dalam Al-Quran, sudah tertulis, artinya dalam sunnah Nabi, bukan berdasarkan menurut saya, jangan begitu. Yang tidak diperbolehkan itu dalam Al-Quran mengaji tadarus itu ataupun dalam hadis Nabi ya. Kalau mengaji di tempat jamban itu baru haram hukumnya, nggak boleh mengaji tadarus atau berzikir baca sholawat di WC, itu nggak boleh. Kalau hanya di tempat umum, apanya yang nggak boleh? Kalau misalkan dianggap congkak, dianggap riak, dianggap pamer-pamer, gara-gara hal itu Islam dianggap tidak keren, gara-gara hal itu dianggap Islam kampungan. Kalau masalah bicara kampungan, Islam kampungan, itu terserah orang, tergantung orangnya yang menanggapi. Masalah Islam memang lahirnya di Arab dulu, di zaman jahiliyah. Kalau bicara masalah kampungan, di orang-orang masa bodoh banget dulu. Kalau bicara masalah sejarah ya, kampungan. Namun hal itu bukan berarti Islam itu kampungan, enggak. Islam enggak kampungan. Cuman dia saja orang yang menanggapi hal ini, video itu berlebihan. Mohon segera bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah luar biasa ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.